Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses tahapan mediasi di pengadilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safinatus Sa'diyah dengan NIM 050402201118 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, sebelum mengenal lebih mendalam bagaimana proses tahapan mediasi di pengadilan, apa sih mediasi itu? Nah, mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediator ini adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Selanjutnya yaitu asas-asas proses mediasi. Yang pertama yaitu bahwa proses mediasi tersebut bersifat informal. Artinya, tata cara dan pelaksanaan mediasi tidak terikat pada ketentuan hukum formal proses beracara selayaknya pemeriksaan perkara pada pengadilan yang dikesampingkan seperti proses pembuktian atau pengajuan alat-alat bukti. Yang diutamakan adalah penyelesaian menurut selera para pihak yang berujung pasti pada perdamaian asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Karena dalam mediasi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya yang kedua yaitu proses mediasi memiliki waktu yang relatif singkat. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang menggunakan mediasi ini relatif singkat karena didasari dengan adanya antusiasme dari para pihak yang ingin berdamai. Waktu selama 40 hari tersebut akan lebih efektif sehingga apabila dapat diselesaikan sebelum 40 hari, maka mediator dapat mengajukan kesepakatan damai kepada hakim yang memeriksa perkaranya agar dikukuhkan sebagai akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan mediasi tersebut dapat berakhir. Berbeda dengan proses pengadilan yang selalu terbuka upaya hukum. Selanjutnya yaitu adanya kesepakatan dari para pihak. Nah, penyelesaian sengketa dalam proses mediasi didasarkan atas kesepakatan para pihak hanya dibutuhkan perundingan untuk mencapai kesepakatan sehingga timbulnya perdamaian. Mediator hanya menengahi, bukan mengintervensi, yang artinya mediator memicu para pihak agar menemukan penyelesaian secara damai. Para pihak yang menentukan, mediator memfasilitasi dan menuangkan dalam butir-butir perdamaian. Nah, mediator di sini tidak boleh menekan salah satu pihak dan seolah memenangkan pihak lainnya. Selanjutnya yaitu proses mediasi ini memiliki biaya yang ringan dan murah. Murah tidaknya tergantung kesepakatan dari para pihak ya. Artinya apabila memilih mediator di luar hakim pengadilan ya akan ada biaya yang dikeluarkan, atau memilih tempat penyelenggaraan akan ada biaya yang dikeluarkan juga. Ini artinya murah atau ringannya biaya tergantung kemauan dari para pihak. Sehingga sifat relatif dan karena prosesnya cepat dan tidak berlarut maka banyak biaya yang dapat ditekan atau dibebankan. Selanjutnya yaitu proses bersifat rahasia. Artinya agar adanya kenyamanan untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan juga bagi para pihak agar sengketa yang terjadi di antara mereka tidak hanya diketahui oleh pihak luar sehingga menghindari aib dari pihak masyarakat luas. Selanjutnya yaitu kesepakatan bersifat mengakhiri perkara. Artinya dengan adanya kesepakatan perdamaian yang nantinya dikukuhkan menjadi akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, maka sengketa telah selesai dengan tuntas ya, dianggap berakhir intinya. Hal ini dikarenakan begitu menjadi akta perdamaian, maka klausula perdamaian yang terdapat dalam akta tidak dapat dirubah lagi.
Selanjutnya, proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Nah, ciri khas dari proses penyelesaian perkara secara litigasi kan adalah proses pembuktian sesuai dengan HIR dan RBG. Tetapi dalam mediasi para pihak dapat dan atau tidak perlu saling memperdebatkan alat bukti karena tujuan dari mediasi itu sendiri adalah mempertemukan dua kepentingan dengan sikap kesukarelaan untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Selanjutnya yaitu win-win solution. Nah, hasil dari mediasi ini bersifat win-win solution, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selalu ada manfaat dan keuntungan yang berimbang di antara para pihak. Hal ini dapat dicapai dengan adanya sikap kooperatif antara para pihak, sehingga para pihak akan merasa sama-sama menang. Nah, berbeda dengan proses pengadilan yang win-lose solution. Ada pihak yang menang dan ada pihak yang dikalahkan. Walaupun pada intinya kalah jadi abu, menang jadi arang, artinya walau menang dalam perkara, ada juga yang kerugian yang diderita. Yang dicari dalam suatu kemenangan adalah kepuasan manakala pihak lawan dinyatakan kalah dan dijatuhi putusan, harga diri dan kehormatan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan proses mediasi. Nah, tahapan proses mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam artian tidak secara berurutan diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016. Namun, ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Nah, pada pertemuan pertama, mediasi para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan mediasi dan juga disepakati aturan mediasi oleh para pihak. Hal ini terkait pertemuan-pertemuan mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan mediasi. Kesepakatan para pihak dan mediator ini tidak diatur secara berurutan di dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016. Namun, ada beberapa hal yang diatur dalam Perma antara lain. Yang pertama yaitu jangka waktu paling lambat yaitu 5 hari sejak penentuan mediator dan masing-masing para pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada mediator dan pihak lain. Nah, resum perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa penyelesaian atau upaya perdamaian yang ditempuh. Menanggapi resum perkara yang diajukan para pihak, mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak. Nah, penyerahan resum perkara yang dimaksud adalah bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan dimediasi. Hal ini akan membantu kelancaran proses mediasi. Nah, selanjutnya yaitu mediator menemui salah satu pihak tanpa kehadiran pihak yang lainnya atau yang disebut dengan kaukus. Nah, kaukus ini merupakan suatu cara untuk mencari informasi dari suatu pihak yang tidak dimungkinkan disampaikan apabila dengan adanya pihak lainnya. Nah, kaukus dilakukan karena tidak adanya pengajuan alat bukti dalam proses mediasi. Selanjutnya yaitu keterlibatan tokoh masyarakat atau ahli dengan persetujuan para pihak. Nah, ahli yang dimaksud dalam perma ini tidak dijelaskan secara rinci sehingga dapat dianalogikan bahwa ketentuan terkait ahli ini berdasarkan ketentuan peradilan pada umumnya, yaitu orang yang karena memiliki pendidikan atau pengalaman selama kurun waktu yang lama dalam menekuni suatu profesi tertentu. Nah, tokoh masyarakat yang dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Kekuatan mengikatnya pendapat ahli dan tokoh masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan para pihak mau tidak atau terikat dalam pendapat ini. Terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari penggunaan ahli dibebankan atas kesepakatan para pihak. Selanjutnya yaitu mediator melakukan pemahaman konflik serta keinginan masing-masing pihak
Lalu mediator mencari solusi atau titik temu. Nah, setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan perdamaian yang diinginkan para pihak, lalu melakukan kaukus kepada para pihak, mendengarkan keterangan ahli atau tokoh masyarakat jika diperlukan, maka tahap selanjutnya yaitu mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak. Atas temuan-temuan itu, lalu mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak, di mana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan, namun para pihak sama-sama merasa dimenangkan. Kemudian mediator dapat mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah kepada para pihak. Nah, setelah tahapan kaukus dan keterangan ahli jika diperlukan, maka terjadi negosiasi antara para pihak yang ditengahi oleh mediator. Negosiasi ini bertujuan untuk merumuskan atau mencari kesepakatan akan penyelesaian sengketa yang nantinya akan dirumuskan menjadi kesepakatan perdamaian. Negosiasi pada dasarnya berjalan di seluruh tahapan mediasi dari mulai pertemuan pertama hingga kaukus sebenarnya merupakan negosiasi atau tawar-menawar yang ditengahi oleh mediator. Nah, setelah penyampaian usulan pemecahan masalah, maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan antara lain para pihak sepakat untuk damai, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau perdamaian sebagian, ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian. Nah, selanjutnya apabila para pihak sudah merasa puas dengan kesepakatannya masing-masing, maka mediator mengukuhkan kesepakatan dalam akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ini merupakan dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian perdamaian dengan bantuan mediator. Nah, kesepakatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan menjadi akta perdamaian. Hakim pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 hari harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu, apabila sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27, maka dalam waktu paling lama 3 hari, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ini memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Nah, keberadaan akta perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutor yang layaknya putusan pengadilan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beriktikat baik dalam pelaksanaan mediasi, maka mediator wajib menyatakan mediasi gagal dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara. Nah, mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal antara lain yang pertama yaitu melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan dalam gugatan, melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang tidak menjadi pihak berperkara. Setelah hal tersebut, maka hakim pemeriksa perkara dapat segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kesepakatan yang telah dikukuhkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final atau yang disebut dengan final and binding.
Mengikat karena setiap butir-butir yang disepakati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi jika kemudian hari salah satu pihak mengingkari. Nah, final berarti bahwa dengan dikukuhkannya kesepakatan menjadi akta perdamaian, maka tertutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak. Jika salah satu pihak yang di kemudian hari tidak mau melaksanakan kesepakatan dalam akta perdamaian, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara paksa melalui lembaga eksekusi atas permohonan dari pihak yang menghendakinya. Nah, dari pemaparan sebelumnya, penyelesaian sengketa melalui proses mediasi ini memberikan banyak manfaat bagi para pihak. Singkatnya, waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional yang menjadi lebih murah. Secara emosional, penyelesaian melalui mediasi dengan pendekatan win-win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.